that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the right person. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gina Rudatul Janaseli. Aku dari program studi hubungan internasional A 2020. Untuk video curhatan filsafat part 5 kali ini, aku bakal membuat kesimpulan dari curhatan filsafat sebelum-sebelumnya, dimana judul dari curhatan filsafat aku itu, mengapa sih Tuhan menciptakan saya padahal saya tidak pernah meminta untuk diciptakan. Oke, pertama-tama kita bahas tentang kehidupan dulu nih. Jadi kehidupan ini kan suatu hal yang cukup menarik gitu ya untuk kita diskusikan, karena kehidupan kita sendiri sebagai manusia itu merupakan salah satu bagian dari keberadaan manusia itu sendiri. Namun andai saja kita sebagai manusia ini mengetahui siapa diri kita dan mengapa kita diciptakan, mungkin kita bakal menemukan jalan kesuksesan pada diri kita sendiri. Terkadang manusia di saat tertentu pun mulai memikirkan atau mulai mempertanyakan sesuatu terkait tentang dirinya sendiri, mulai dari tujuan hidup atau bahkan mempertanyakan keberadaan dia sendiri gitu. Seperti pertanyaan saya seperti mempertanyakan keberadaan saya sendiri gitu. Kenapa saya diciptakan? Tujuan mengapa manusia diciptakan ini secara agama tentu tidak terlepas dari adanya peran Tuhan, ya kan? Jika dipahami dalam beberapa agama atau menurut kepercayaan masing-masing, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu tentu berbeda-beda. Nah, ini bakal kita bahas, bakal kita gali di curhatan filsafat part 5 kali ini. Awal-awal aku bakal bahas tentang filsafat nih. Jadi, filsafat ini kan sejak awal sudah berusaha untuk mengungkapkan kehidupan. Akan tetapi hingga saat ini, kehidupan masih menyimpan banyak pertanyaan. Salah satunya, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Nah, secara tidak langsung pertanyaan ini menanyakan apa tujuan manusia itu sendiri tercipta, ya kan? Para filsuf menilai dan mengkaji tentang tujuan manusia itu diciptakan kenapa, dan hasilnya pun tentu berbeda-beda di antara para pemikiran satu dengan pemikiran yang lainnya. Salah satu pendapat filsuf terkenal tentang tujuan hidup yaitu dari Aristoteles. Maaf jika pengucapannya salah ya. Mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai eudaimonia, yang artinya kebahagiaan. Jadi menurut Aristoteles, manusia hidup tujuannya itu untuk bahagia gitu, untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, oleh sebab itu kebahagiaan merupakan sesuatu hal yang berharga terhadap dirinya. Jika dipikir dengan logic thinking, tujuan manusia tercipta yaitu mencapai sebuah tempat setelah kematian yang kita sebut dengan surga. Karena kan surga itu tempatnya kita berbahagia, kebahagiaan gitu kan. Untuk mencapaikan tujuan tersebut, manusia harus menghindari hal-hal yang buruk, seperti membunuh, merugikan orang lain, dan lain-lainnya. Manusia harus melakukan hal-hal yang baik dengan sesama manusia, alam semesta, dan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan. Pokoknya dengan mencapai surga itu kita harus melakukan hal yang baik di dunia gitu. Terciptanya peraturan mengenai hal yang baik dan buruk tersebut adalah komitmen antara manusia dan Tuhan. Jadi dapat diartikan bahwasannya tujuan akhir manusia merupakan sebuah kebahagiaan yang kekal tanpa ada lagi akhir dari kebahagiaan itu sendiri. Selanjutnya aku bakal membahas dalam pandangan agama Islam. Sebelum itu perlu diketahui bahwa semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai manfaat. Tidak ada yang sia-sia di bumi ini, sekalipun hewan yang kotor seperti tikus kan, contohnya tikus. Tikus yang jorok pun pasti memiliki manfaat, di mana tikus merupakan hewan yang masuk dalam rantai makanan. Nah, jika tikus tidak diciptakan, rantai makanan akan berantakan kan? Jadi tikus pun memiliki manfaat untuk hewan-hewan yang lainnya. Maka dari itu, bahkan tikus yang kita anggap jorok aja memiliki manfaat gitu. Apalagi manusia. Gitu kan. Manusia yang memiliki akal, pikiran, tentu saja Tuhan menciptakan manusia dengan memiliki lebih banyak manfaat. Lalu kita balik ke pertanyaannya, mengapa sih Tuhan menciptakan manusia gitu?
Nah, di dalam Al-Quran sendiri kita sebagai manusia diajarkan untuk tidak mempertanyakan tentang perbuatan yang akan dilakukan oleh Allah. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Tetapi justru kita sebagai manusia harusnya mempertanyakan perbuatan atau tindakan diri kita sendiri. Apakah kita sebagai manusia sudah baik atau belum? Nah, dalam Al-Quran sendiri tercantum dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah manusia yang akan ditanyakan. Nah, di pembahasan kali ini masuk ke dalam teologi thinking, di mana tindakan Allah sebagai Tuhan itu bersifat mutlak dan tentunya tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Jikalau Allah atau Tuhan hendak melakukan sesuatu butuh persetujuan terlebih dahulu atau bahkan butuh bermusyawarah terlebih dahulu, maka tentu Allah bukanlah Tuhan gitu. Karena Tuhan itu tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Jika diberikan contoh perbandingan, kita manusia nih memiliki hewan ternak yang sudah kita rawat dan kita besarkan seperti yang aku bahas di Curhatan Filsafat part 1, dimana hewan itu walaupun kita sudah rawat, kita beri makan, tentu saja yang lebih berhak atas kehidupan hewan tersebut adalah Tuhan gitu. Kita sebagai manusia hanya memberikan makan, walaupun kita memberikan makan sebanyak mungkin atau kita menjaga hewan tersebut, jikanya Tuhan tidak mengizinkan hewan tersebut hidup, ya hewan tersebut tidak akan hidup. Jadi walaupun hewan tersebut kita beri makan, kita rawat, tentu saja hewan tersebut hidup atas persetujuan dari Tuhan gitu. Nah, namun perlu diketahui di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan apa tujuan manusia diciptakan, dan mungkin hampir seluruh umat muslim mengetahui tujuan kita diciptakan. Salah satu tujuan yang tercantum di dalam Al-Quran yaitu di mana Allah berfirman di Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 yang berisi, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi di dalam Al-Quran sendiri tercantum bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Ini agak nyambung dengan pemikiran filsuf. Nah, tujuan kita beribadah adalah mendapatkan kebahagiaan yang kekal, di mana kebahagiaan yang kekal itu adalah di surga nanti. Dan pendapat ini hampir sama seperti yang saya bahas sebelum tadi. Nah, dari penjelasan tadi kita jadi mengetahui gitu tujuan hidup kita di dunia ini untuk apa, dan sudah seharusnya kita sebagai manusia fokus untuk memenuhinya, dan tentu tak ada opsi lain bagi manusia. Nah, menurut aku kritis dalam hal agama adalah suatu hal yang wajar dalam proses mencari kebenaran. Apalagi pertanyaan aku dalam Curhatan Filsafat kali ini menyangkut tentang Tuhan kan ya, dimana mempertanyakan kepada banyaknya orang merupakan bagian dari proses mencari kebenaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya berharap agar orang-orang pun harus mulai memikirkan dirinya sendiri dan dapat mendapatkan sebuah jawaban yang memuaskan atas sebuah pertanyaan yang terlintas dalam kepalanya. Oke, sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you.